memenangkan pertarungan mati-matian tersebut. Tetapi sebelum kita memulai video kali ini, bagi teman-teman yang belum makan, silakan makan terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita mulai videonya. Sebelum memulai, Mimin ingin menjelaskan jika video ini hanyalah have fun dan analisa biasa. Mimin tahu kok kalau Luffy dan Zoro itu tidak akan pernah bertarung sampai mati-matian. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ada di antara teman-teman bertanya, jika seandainya Luffy dan Zoro itu bertarung serius sampai titik darah penghabisan, siapakah yang akan memenangkan pertarungan tersebut dan siapakah yang akan kalah? Luffy dan Zoro itu pernah terlihat sekali bertarung secara serius, tapi itu diakibatkan oleh kesalahpahaman. Kita kesampingkan dulu cerita filler yang mana Zoro bertarung dengan Luffy karena hilang ingatan dan membuat luka X di tubuh Luffy. Sebab cerita itu tidak pernah ada dan luka X diakibatkan oleh tebasan Zoro itu tidak pernah ada. Jika kurang yakin, coba cek karakter Luffy saat diimpel dan tidak ada goresan sedikit pun di tubuhnya. Jadi satu-satunya pertarungan Luffy dengan Zoro yang resmi itu adalah di Arc Alabasta, di mana saat itu adanya kesalahpahaman. Anggota topi jerami yang habis berpesta besar di Whiskey Peak terlelap. Ternyata itu adalah rencana dari agen Baracourt dan pemburu bajak laut yang berada di pulau tersebut. Luffy yang polos dan melihat Zoro menebas seluruh warga Whiskey Peak salah paham. Mereka sempat melakukan pertarungan, tapi itu terlihat cukup seimbang. Lagian pertarungan itu cukup singkat dan tidak bisa dikatakan sebuah pertarungan sih. Seandainya Luffy dan Zoro itu bertarung sampai titik darah penghabisan, kira-kira siapa yang akan memenangkan pertarungan? Ya, walaupun itu tidak mungkin terjadi, mari kita menganalisa. Menurut Mimin, titik kunci dalam sebuah pertarungan itu ada 4 poin penting. Jika teman-teman memiliki penambahan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Poin pertama menurut Mimin adalah kekuatan fisik. Jika kita melakukan perbandingan kekuatan fisik antara Luffy dan Zoro, itu kira-kira siapakah yang lebih unggul? Menurut Mimin sih, itu kekuatan fisik Zoro yang lebih unggul dibandingkan fisik Luffy sendiri. Zoro itu setiap hari melakukan latihan kekuatan fisik, mulai dari mengangkat beban yang tidak wajar ukurannya, sampai kekuatan keseimbangan yang digemblengnya setiap malam dan setiap hari. Di Sanigo, ada sebuah ruangan di menara kapal di mana ruangan tersebut digunakan oleh Zoro untuk berlatih tiap malam. Ruangan latihan itu sebenarnya juga digunakan untuk memantau dan mengawasi keadaan kapal atau berjaga-jaga jika ada serangan musuh datang. Dalam SBS terungkap alasan mengapa Zoro itu sering tertidur saat siang hari. Itu karena waktu tidur malam dia sangat sedikit. Dia semalaman begadang dan menjaga kapal, dan dia pun telat tidur. Tetapi uniknya, Zoro ketika pagi itu bangun seperti yang lainnya. Jadi wajar jika dia terkantuk-kantuk sepanjang hari. Zoro juga disebut oleh Oda Sensei memiliki hobi itu berlatih dan minum minuman keras. Sedangkan Luffy sendiri sangat jarang melatih tubuhnya. Kerjaannya hanya bermain-main saja sepanjang hari. Tapi bukan berarti fisik Luffy itu lemah. Fisik Luffy itu sangat kuat. Tapi jika dibandingkan dengan Zoro, Mimin sih memilih Zoro yang lebih unggul dalam hal kekuatan fisik. Poin kedua yang paling berpengaruh dalam pertarungan adalah ketahanan tubuh. Untuk hal ketahanan tubuh, jika membandingkan antara Zoro dan Luffy, kira-kira siapa nih yang lebih unggul? Menurut Mimin, Luffy lebih unggul. Kenapa? Zoro pernah mengatakan bahwa tipe lawan yang paling dibenci olehnya adalah orang seperti Luffy. Keras kepala, pantang menyerah, tidak gampang berhenti. Dan beberapa hal yang pernah terjadi, seperti contohnya ketika Arc Thriller Bark, di mana kelelahan Luffy yang dikumpulkan oleh Kuma dalam sebuah bola merah. Lalu Zoro yang saat itu mencoba merasakan sedikit, membuat dirinya terjatuh sangat keras ke bebatuan. Kelelahan Luffy sangat menakutkan. Lalu Zoro pun dengan tekad yang kuat mencoba seluruh bola merah tersebut. Alhasil dia hampir mati. Jika di dalam game mungkin Gouk darah Zoro itu tinggal setitik lagi, maka dia akan mati. Setelah menerima seluruh kelelahan Luffy, Zoro dikatakan tidak dapat terbangun selama berhari-hari lamanya. Di situ mungkin Zoro merasakan bahwa beban tubuh yang dialami Luffy setiap hari dia menggunakan kekuatannya itu sangat hebat. Tapi Luffy hanya dengan makan daging dan istirahat sejenak, maka dia dapat sembuh total seperti sedia kala. Contoh lainnya ketika Arc Whole Cake, sebuah perjalanan yang sangat panjang bagi Luffy. Bayangkan saja, dimulai dari menyusup ke Whole Cake, melawan anak Big Mom bernama Broly, lalu melawan pasukan Big Mom lainnya. Kemudian dilanjutkan melawan salah satu komandan manis Big Mom bernama Cracker. Lalu dia ditendang habis-habisan oleh Sanji dan mengalami banyak cedera. Tapi tidak cukup sampai di situ, dia pun melanjutkan melawan pasukan Big Mom yang berjumlah ratusan.
Kemudian dia hampir mati kelaparan karena menunggu Sanji. Setelah makan dan istirahat sejenak, dia pun berhadapan dengan Big Mom di pesta tehnya dan menghancurkan pesta tersebut. Terakhir, dia harus melawan komandan Big Mom terkuat sampai dia menang melawan Katakuri. Tapi tidak lama setelah dia mengalahkan Katakuri, dia masih bisa berdiri dan mengatakan kepada Jinbe untuk kembali apapun yang terjadi. Mereka akan menunggu Jinbe di Wano. Sebuah ketahanan tubuh yang luar biasa menurut Mimin. Jelas ketahanan tubuh Luffy itu jauh di atas Zoro. Poin ketiga yang paling penting adalah jurus mematikan. Dalam hal ini, Luffy kurang diuntungkan dibandingkan Zoro jika mereka bertarung serius. Kenapa? Karena senjata andalan Zoro merupakan kelemahan terbesar buah iblisnya Luffy. Biasanya pengguna pedang pasti melawan pengguna pedang juga, karena seperti ada kesenjangan dan ketidakadilan jika pengguna pedang itu melawan pengguna tangan kosong. Namun bukannya tidak mungkin. Contoh saja, Roger dan Garp dikatakan telah melewatkan ratusan pertarungan sehingga mereka saling mengerti dan bisa disebut sebagai sahabat di dalam pertarungan karena telah melewatkan ratusan pertarungan hidup dan mati bersama. Jika bagi pengguna haki tingkat tinggi seperti Garp, menghadapi pengguna pedang itu tidak ada bedanya dengan menggunakan tangan biasa. Jadi, bagaimana dengan haki, Luffy, dan Zoro? Nah, di poin keempat adalah bergantung dengan haki. Berbicara tentang haki, untuk sekarang Luffy terlihat berada di atas Zoro dari semua aspek haki, dimulai dengan Kenbun Shoku, di mana Luffy terlihat telah menguasai Kenbun Shoku pada tingkatan tertinggi yang bisa melihat masa depan, seperti Katakuri. Bagi pengguna Kenbun Shoku tersebut sangat sulit untuk disentuh karena mereka dapat melihat masa depan. Dalam hal Busho Shoku pun, Luffy ketika video ini dibuat, dia sudah berada di atas Zoro, di mana Luffy telah mempelajari haki seperti milik Shinmi di Kung Fu Boy, yaitu seperti Kung Fu peremuk tulang. Dipukul dari depan, tapi bagian belakangnya yang hancur. Luffy sudah benar-benar menguasainya. Terlihat dia dapat melepaskan borgol Yamato, tapi untuk dapat melakukannya, Luffy harus menutup mata dan berkonsentrasi. Sedangkan Rayleigh tidak perlu menutup matanya. Bisa dibilang Luffy belum setara dengan Rayleigh, tapi hampir mendekati. Jadi, dalam hal haki, Zoro berada di bawah Luffy. Sehingga jika Luffy telah menguasai haki Busho Shoku tingkat tinggi, dia bisa menggunakan perisai yang tidak terlihat, maka menahan serangan pedang pun rasanya tidak masalah. Jadi Mimin pun menarik kesimpulan jika Luffy melakukan pertarungan by one dengan Zoro sampai titik darah penghabisan, maka Luffy bisa mengalahkan Zoro untuk saat ini, sebelum kita melihat bagaimana kelanjutan dan perubahan Zoro di Wano nanti. Baiklah, sekian penjelasan Area Naoshoku tentang analisa di chapter kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan bagikan di sosial media teman-teman. Jangan lupa subscribe Area Naoshoku dan tekan loncengnya agar notifikasi video terbarunya langsung masuk ke HP kamu. Stay at Haoshoku, stay update.